Selain pemeriksaan dengan mekanisme klarifikasi, juga terdapat pemeriksaan secara terbuka yang dilakukan terhadap temuan dan laporan dugaan pelanggaran administratif. Video ini akan menjelaskan proses pemeriksaan secara terbuka oleh Bawaslu. Pemeriksaan secara terbuka atau dikenal juga dengan sidang pemeriksaan dilakukan hanya terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota. Hal ini diatur dalam pasal 461 ayat 3 Undang-Undang Pemilu. Pemeriksaan secara terbuka dilaksanakan oleh ketua dan anggota Bawaslu yang bertindak sebagai majelis pemeriksa dengan dibantu oleh sekretaris pemeriksa dan asisten pemeriksa. Pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif pemilu dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, pembacaan laporan pelapor atau temuan penemu. Kedua, pembacaan jawaban terlapor. Ketiga, pembuktian. Keempat, penyampaian kesimpulan. Dan terakhir adalah pembacaan putusan. Sidang pemeriksaan dipimpin paling sedikit oleh 2 orang majelis pemeriksa yang bertindak sebagai ketua majelis dan anggota majelis. Sidang pemeriksaan juga dapat dilaksanakan secara online dengan keadaan tertentu, seperti terdapat masalah geografis yang membuat salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung, faktor keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan juga terdapat bencana alam atau bencana non-alam. Langkah pertama yang dilakukan sebelum sidang pemeriksaan adalah penyampaian surat pemberitahuan jadwal sidang pemeriksaan secara tertulis kepada pelapor atau penemu dan terlapor paling lambat 1 hari sebelum jadwal sidang pemeriksaan. Surat pemberitahuan yang disampaikan kepada terlapor harus dilempiri dengan formulir laporan atau temuan tanpa bukti-bukti. Surat pemberitahuan disampaikan secara langsung atau dapat melalui media telekomunikasi. Sekretariat Bawaslu bersama sekretaris pemeriksa bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang pemeriksaan. Sekretaris pemeriksa memastikan kesiapan ruangan sidang pemeriksaan dan sarana pendukung 45 menit sebelum dilaksanakannya pemeriksaan. Sekretaris pemeriksa juga memastikan kehadiran dan memeriksa identitas para pihak serta bukti yang akan dihadirkan dalam sidang pemeriksaan. Sekretaris pemeriksa juga memastikan kehadiran dan memeriksa identitas para pihak serta bukti yang akan dihadirkan dalam sidang pemeriksaan. Dalam sidang pemeriksaan, pelapor dan terlapor dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan ditunjukkan kepada majelis melalui sekretaris pemeriksa. Sekretaris pemeriksa wajib berkoordinasi dengan majelis pemeriksa terkait kesiapan pelaksanaan pemeriksaan, kehadiran para pihak, sampai dengan kendala dalam persiapan sidang pemeriksaan. Setelah memastikan kesiapan pelaksanaan sidang pemeriksaan, sekretaris pemeriksa membacakan tata tertib persidangan yang didengar oleh para pihak. Namun jika terdapat pihak yang tidak hadir pada saat panggilan sidang pertama dan kedua, maka majelis pemeriksa tetap melanjutkan sidang pemeriksaan. Agenda sidang pertama adalah pembacaan laporan atau temuan oleh pelapor atau penemu. Sebelum laporan atau temuan dibacakan, pelapor atau penemu dapat mengajukan perbaikan materi laporan atau temuannya sebanyak 1 kali. Setelah laporan dibacakan, majelis pemeriksa mempersilahkan terlapor untuk menyampaikan jawabannya. Jawaban terlapor disampaikan dalam sidang pemeriksaan sebanyak 3 rangkap. Jawaban terlapor dibuat berdasarkan formulir jawaban sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran peraturan Bawaslu penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Bukti yang berupa surat disampaikan sebanyak 1 rangkap dan bukti yang berupa dokumen elektronik disampaikan melalui penyimpanan data elektronik seperti flash disk atau hard disk eksternal. Jawaban terlapor yang telah dibacakan dapat dilakukan perbaikan hanya sebatas pada kekeliruan penulisan. Sidang pemeriksaan berikutnya dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Agenda pembuktian berisi pemeriksaan atas keterangan saksi, ahli, atau lembaga terkait, pemanggilan pihak terkait untuk didengar keterangannya, dan pengesahan bukti-bukti. Dalam pembuktian atas laporan atau temuan yang disampaikan, majelis pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap bukti yang tidak dapat dihadirkan ke ruangan sidang pemeriksaan. Setelah agenda pembuktian dilaksanakan, majelis pemeriksa menyampaikan kepada pelapor dan terlapor untuk dapat menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui sekretaris pemeriksa sesuai waktu yang telah ditentukan oleh majelis pemeriksa atau disampaikan secara lisan setelah pembuktian selesai dilakukan. Pembacaan putusan. Ini adalah tahapan terakhir dalam sidang pemeriksaan. Dalam memutuskan temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, ketua dan anggota Bawaslu mempertimbangkan paling sedikit 2 alat bukti. Putusan dibacakan paling lambat pada hari terakhir waktu penanganan secara terbuka untuk umum.
Khusus bagi Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, setelah pembacaan putusan Majelis Pemeriksa, menyampaikan bahwa para pihak memiliki hak untuk menyampaikan koreksi atau putusan kepada Bawaslu RI paling lambat 3 hari sejak putusan dibacakan. Salinan putusan disampaikan kepada para pihak paling lama 1 hari setelah putusan dibacakan melalui Sekretaris Pemeriksa. Salinan putusan juga dimuat dalam sigap lapor dan laman resmi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota. Status penyelesaian pelanggaran administratif pemilu juga turut dipublikasikan melalui laman resmi Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam pola penyelesaian pelanggaran administratif pemilu juga terdapat pola pemeriksaan dengan acara cepat. Kewenangan pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Luar Negeri terhadap objek yang meliputi dugaan pelanggaran administratif pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye pemilu, dugaan pelanggaran administratif pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara peserta pemilu, dan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri. Pemeriksaan acara cepat dapat dilaksanakan dengan syarat peristiwa yang ditemukan atau dilaporkan pada saat anggota Bawaslu melaksanakan tugas pengawasan di tempat kejadian peristiwa. Pemeriksaan acara cepat diselesaikan dan diputuskan pada hari yang sama saat peristiwa ditemukan atau dilaporkan. Putusan hasil pemeriksaan acara cepat dituangkan ke dalam formulir putusan acara cepat sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Salah satu kewenangan Bawaslu Republik Indonesia dalam Undang-Undang Pemilu ialah mengkoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Selain itu, Bawaslu Provinsi juga memiliki kewenangan mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu. Lalu, bagaimana ya permintaan koreksi terhadap rekomendasi dan putusan? Pelapor atau terlapor menyampaikan permintaan koreksi secara tertulis paling lama 3 hari setelah rekomendasi atau putusan dikeluarkan. Pemeriksaan terhadap dokumen permintaan koreksi dilakukan paling lambat 7 hari setelah permintaan koreksi diterima oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi dalam melakukan pemeriksaan permintaan koreksi dan rekomendasi wajib untuk meminta pertimbangan Bawaslu. Permintaan koreksi dapat diajukan terhadap 1. Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 2. Rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, 3. Putusan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Hasil pemeriksaan dari permintaan koreksi rekomendasi dapat berupa 1. Menguatkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota, 2. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota dan mengeluarkan surat rekomendasi yang baru. Sedangkan putusan koreksi oleh Bawaslu atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota dapat berupa 1. Menerima permintaan koreksi, 2. Menolak permintaan koreksi, 3. Permintaan koreksi tidak dapat diterima. Dalam hal terdapat permintaan koreksi, maka pelaksanaan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota yang menjadi objek koreksi ditunda sampai diterbitkannya putusan koreksi oleh Bawaslu. Demikianlah video ini kami tampilkan. Terima kasih.